Sementara Chen Ping meledak dengan cahaya pedang, kekuatan guntur dan kilat juga mengelilingi tubuhnya. Busur itu berderak, dan Chen Ping seperti orang listrik. Melihat ini, lelaki tua itu tanpa sadar mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat keluarga Chen Ping di depannya, dan segera menebasnya dengan pedang. Dengan guntur dan kilat, pergilah ke orang tua itu. Bagaimana biksu kelas 4 kecil di alam komposit memiliki kekuatan dan kecepatan seperti itu? Orang tua itu terkejut. Pedang melintas di tubuh lelaki tua itu, dan lelaki tua itu menghilang perlahan. Pada saat yang sama, istana juga menghilang, dan semua harta dan keterampilan hilang. Dan Chen Ping masih dikelilingi kabut putih. Mungkinkah itu semua halusinasi barusan? Chen Ping melihat sekeliling, merasa sangat terkejut. Karena ketika Chen Ping melihat lelaki tua di pondok jerami, dia merasa sangat nyata. Kemudian, ketika istana muncul, Chen Ping menyadari bahwa itu adalah susunan hantu. Sekarang dia masih dalam kabut putih, sepertinya dia belum membuat kemajuan apapun. Tidak, itu sama sekali bukan ilusi. Chen Ping buru-buru membuka cincin penyimpanan. Saat ini, di ring penyimpanan, terdapat rahasia latihan dan beberapa harta karun, yang membuktikan bahwa tidak ada rahasia di pondok jerami. Ketika dia melihat lelaki tua itu bukan halusinasi. Chen Ping ingin melanjutkan, tetapi dia ragu sejenak. Pada saat ini, dia ingat perasaan ketika dia melihat lelaki tua itu. Menasihati, orang tua itu memberitahu Chen Ping, jangan serakah dan lanjutkan saat Anda mendapatkan latihan dan harta karun. Tetapi jika Anda tidak melanjutkan, Anda tidak akan bisa mendapatkan Ice Soul Pill. Setelah ragu-ragu berulang kali, Chen Ping memutuskan untuk melanjutkan. Setelah bergerak maju beberapa saat, kabut putih menghilang. Ketika Chen Ping melihat Ji Yun, Gao Qisheng dan yang lainnya bersama-sama, mereka sangat cemas. Melihat Chen Ping keluar, Gao Qisheng bergegas maju dan berkata, "Tuan Chen, mengapa Anda keluar begitu terlambat? Kami sudah lama menunggu Anda." Itu benar, tadi di kabut tebal, kamu tiba-tiba menghilang saat kamu berjalan, dan kamu tidak bisa mendengar bagaimana kamu berteriak. Ji Yun juga berkata, baru pada saat inilah Chen Ping menyadari bahwa bukan orang lain yang tiba-tiba menghilang, melainkan dirinya sendiri. Hilang, bukankah sesuatu yang istimewa terjadi ketika kamu melewati kabut? Chen Ping bertanya pada semua orang. Tidak, itu berlalu dengan lancar. Ji Yun menggelengkan kepalanya. Kakak Chen Ping, apakah kamu menemukan hal-hal aneh dalam kabut tebal? Oud Sun bertanya pada Chen Ping. Baru saja keluar. Chen Ping mengangguk dan berkata, mungkinkah kabut tebal ini masih terlihat di piring orang? Begitu banyak dari kita yang belum memasuki ilusi, tetapi Tuan Chen telah masuk. Gao Qisheng sangat penasaran, mengapa hanya Chen Ping yang memasuki ilusi? Kakak Chen Ping, kamu memasuki ilusi, apakah kamu memiliki petualangan, apakah kamu mendapatkan harta? Oud Kong datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa tentang latihan tubuh kuno dan harta yang dia peroleh. Keluar, lagi pula, hati orang-orang terpisah satu sama lain, dan di bawah keuntungan besar, Chen Ping tidak dapat menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan punya ide. Karena Tuan Chen sudah keluar, mari kita lanjutkan, orang-orang itu mungkin sudah di depan. Desak Ji Yun, seseorang telah memasuki harta karun ini sebelumnya, jika mereka tidak mempercepat langkahnya, saya khawatir tidak akan ada rambut yang tersisa. Tidak lagi setelah sekelompok orang berjalan di sepanjang lembah untuk jarak tertentu, mereka menemukan bahwa tidak jauh, pusaran terus berputar, mengisolasi lembah darinya. Dan ada hembusan ruang di pusaran, dan melalui pusaran ini, Anda sama sekali tidak dapat melihat benda-benda di balik lembah. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tempat lain untuk melanjutkan kecuali di sini. Melihat pusaran ini, saya tidak tahu apakah itu berbahaya. Oud Sun melihat pusaran air di depannya dan berkata, pusaran ini tingginya tidak lebih dari 10 kaki, kita hanya perlu melompatinya. Gao Qisheng melangkah dengan keras, dan dia melompat. Jangan main-main. Chen Ping ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Gao Qisheng melompat dan terbang di atas pusaran. Tetapi ketika Gao Qisheng mencapai pusaran, tiba-tiba ada kekuatan hisap yang sangat besar. Gao Qisheng tidak punya waktu untuk bereaksi, dia menghilang begitu saja ke langit di pusaran. Keluarga Gao itu melihat ini.
Semua orang berteriak panik. Sial, pusaran apa ini? Ia bahkan bisa memakan orang, dan bisa menyedotnya pada ketinggian seperti itu. Ah, melihat ini, Ji Yun sedikit takut. Yang lain juga cukup terkejut, mereka tidak menyangka pusaran ini begitu kuat. Chen Ping mendekati pusaran itu, mengamatinya dengan hati-hati, lalu berjalan ke pusaran itu sedikit demi sedikit. Melihat ini, Ji Yun buru-buru berteriak. Jangan khawatir, tidak apa-apa, pusaran ini hanyalah susunan teleportasi kecil, tidak akan sakit. Chen Ping masuk. Setelah Chen Ping memasuki pusaran, tiba-tiba cahaya putih melintas di depan matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya muncul. Sekarang di istana besar, melihat istana di depannya, Chen Ping merasa sangat akrab, karena dia telah melihatnya dalam ilusi. Benar bahwa istana jauh lebih besar dan lebih megah daripada yang dia lihat dalam ilusi. Petik 2. Gao Qisheng melihat Chen Ping dan bergegas. Ketika dia tersedot sekarang, dia benar-benar bingung, tetapi sekarang melihat Chen Ping, jantungnya berdetak kencang. Banyak. Segera, Ji Yun dan yang lainnya diteleportasi ke tempat ini satu demi satu. Chen Ping dan yang lainnya membuka pintu dan masuk. Saat ini, di seluruh aula, sekelompok biksu sedang duduk bersila, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Melihat Chen Ping dan yang lainnya masuk, puluhan mata menyambut mereka. Orang-orang dari Demon Ceiling League.